Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Pada video kali ini gue bakal lanjutin alur cerita komik Reinkarnasi Petarung part 7. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Terlihat Soyeon, Junwo, dan Kyungho sedang menggunakan lapangan latihan dan berlatih bela diri dengan serius di sana. Waktu berlalu dan sudah hampir petang. Mereka kembali ke dalam rumah dan melakukan makan malam bersama keluarganya. Mereka berbincang-bincang sambil makan, lalu mereka pun tidur. Hari berganti, Junwo yang bangun dari tidurnya langsung berlari menuju area latihan dan melakukan latihan bela diri. Kyungho bingung karena latihan milik Junwo terlihat sangat aneh di matanya. Lalu Kyungho mencoba untuk berdiri di balok kayu itu dengan kesulitan menyeimbangkan dirinya sendiri. Tapi Junwo malah mengajak Kyungho dengan berdiri di atas balok dengan menggunakan satu tangannya. Mereka terus berlatih bersama sambil berbicara satu sama lain. Tak lama kemudian seorang pelayan datang dan berkata kalau makanannya sudah siap. Junwo lalu berpisah dengan Kyungho untuk sarapan. Adegan pun berganti. Terlihat Junwo yang sedang stretching dan mengatakan kalau 2 hari ini terasa cepat sekali berlalu. Kyungho lalu bertanya, apakah Anda menyayangkannya? Junwo pun menjawab, sayang sekali kan? Coba pikir, liburan seperti ini kan jarang terjadi. Kyungho tertawa mendengar perkataan Junwo dan mengatakan, sepertinya Anda benar-benar tidak suka belajar ya. Junwo menjawab, meski tidak sebenci dulu, tapi ngomong-ngomong, kenapa mereka terlihat sibuk? Tanya Junwo sambil menyadari kalau para pelayan berlalu lalang di sekitarnya. Junwo berpikir kalau ini mungkin karena hari ulang tahunnya. Kyungho lalu mengatakan, bagaimanapun juga, bukankah Tuan Besar bilang akan membuat pesta ulang tahun besar-besaran malam ini? Tiba-tiba beberapa pelayan muncul di belakang Junwo. Junwo merasa sedikit tidak nyaman dengannya. Lalu salah satu pelayan membungkuk dan memberitahu ke Junwo kalau mereka tidak memiliki waktu yang banyak. Jadi, mereka akan bersikap sedikit tidak sopan. Junwo sedikit bingung dengan apa yang terjadi. Lalu 2 pelayan mengangkat Junwo yang membuat dirinya dan Kyungho pun menjadi sangat terkejut. Junwo lalu melihat ke arah Kyungho, tapi Kyungho juga bingung dan malah membungkuk sambil mengatakan selamat jalan. Junwo berteriak, dasar pengkhianat, pada Kyungho sambil dibawa oleh pelayan itu. Lalu mereka memasuki sebuah ruangan. Di sana Junwo bertanya pada pelayan, tidak bisakah kalian menjelaskan sebenarnya ada apa ini? Salah satu pelayan menjawab, katanya Tuan Besar yang akan menjelaskannya langsung. Kami disuruh untuk memanggil Anda secepatnya. Junwo memasang wajah yang tidak suka dan mengatakan, pasti ada yang disembunyikan, bukan? Lalu Junwo melihat tatapan kedua pelayan yang sedikit menakutkan dan berteriak, wah! Tak lama kemudian, Junwo telah berganti pakaian dengan bantuan para pelayan. Junwo berpikir kalau pakaian seperti ini sangat merepotkan sekali. Salah satu pelayan memberitahu ke Junwo kalau tidak ada waktu lagi, jadi cepatlah. Lalu mereka berjalan menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Junwo merasakan menggunakan ki miliknya kalau ada banyak sekali orang yang berada di tempat yang akan ditujunya itu. Lalu ia menyebarkan ki miliknya ke seluruh tempat itu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Junwo menjadi terkejut ketika melihat itu. Dia menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Kemudian salah satu pelayan mendorong punggung Junwo dan mengatakan, Tuan Besar sudah menunggu Anda. Lalu ia melihat pintu yang besar di depannya. Ketika ia memasuki pintu itu, para pelayan membungkuk sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada Junwo. Junwo terus berjalan dan ia disuruh untuk menaiki tangga berwarna merah itu. Ia menjadi sedikit tidak sabar dan langsung menaiki tangga itu dengan cepat. Ketika ia hampir sampai, ia melihat sebuah pintu lagi. Ia membuka pintu itu dan melihat ayah, ibu, dan adiknya berada di tempat itu. Junwo terlihat sedikit terengah-engah ketika sampai di sana. Keluarganya menyadari kalau Junwo telah tiba. Junwo lalu berteriak dan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Tiba-tiba saja situasinya jadi begini, dan hal itu membuatku gila. Selain itu, kenapa lagi dengan orang-orang di luar sana? Ayahnya Junwo lalu menjawab sambil menunjuk ke arah kerumunan.
Kalau kamu penasaran, kenapa kamu tidak melihatnya langsung? Junwo mendekat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika melihat pemandangan itu, ia menjadi terpana dibuatnya. Ia melihat kalau banyak sekali orang di sana dan terdapat banyak makanan juga. Orang-orang berbincang-bincang satu sama lain dan beberapa orang meminta makanan. Ayahnya Junwo lalu bertanya, "Bagaimana? Apa kamu suka?" Mereka adalah orang-orang yang berkumpul untuk mengucapkan selamat pada ulang tahunmu. Cerita pun berlanjut. Ibunya Junwo tertawa sambil bertanya, "Huhuhu, sepertinya Junwo kaget dengan kejutan ini." Junwo sedikit bingung dan menoleh ke ibunya lalu menjawab, "Aku? Tidak." Ayahnya Junwo memegang pundaknya sambil bertanya, "Haha, apa kamu merasa tidak nyaman?" Junwo mengangguk sambil mengatakan kalau ia sedikit tidak nyaman. Ayahnya lalu mengatakan, "Meski begitu, karena ini cuma sekali, jadi bersenang-senanglah. Bukankah mereka berkumpul untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun padamu?" Mendengar itu, Junwo merasa sedikit bingung dengan perkataan itu. Karena di kehidupan sebelumnya, orang sebanyak itu berkumpul hanya untuk membunuhnya. Tapi sekarang ia berpikir begitu sambil melihat ke arah keramaian. Lalu Soyeon mendekat ke Junwo sambil melihat ke arah keramaian juga. Ia berpikir kalau banyak sekali orang yang datang. Ayahnya Junwo lalu bertanya, "Bukankah ini hari bahagia? Bagaimanapun juga cobalah untuk menikmatinya. Lagi pula hari ini adalah harimu, bukan?" Junwo menjawab kalau dia akan berusaha dengan wajah yang sedikit khawatir. Adegan pun berganti. Orang-orang melihat ke arah suatu tempat di mana ayahnya Junwo berjalan. Ketika ia sampai di sebuah podium, terdengar suara gong yang dibunyikan. Setelah suara itu berhenti, ayahnya Junwo berpidato pada orang-orang yang datang. Ia mengatakan kalau ia mengucapkan terima kasih karena sudah datang jauh-jauh ke sini untuk merayakan hari ulang tahun anaknya. Para penonton terdiam dengan tenang dan mendengar pidatonya. Lalu di tengah-tengah kerumunan ada seorang pria dengan pakaian yang mewah. Pria itu mengatakan, begitu naik ke podium, dia langsung dapat mengendalikan atmosfer orang sebanyak ini. Bukankah itu karakter dari seorang raja? Ucap pria itu sambil mengelus jenggotnya. Lalu seorang wanita menjawab, "Seperti yang kamu katakan, dia orang yang luar biasa." Pria itu berkata lagi, "Ia seorang teman yang hebat. Dengan adanya satu orang dari keluarga Man Keum-jang saja di sini, negara ini tidak akan runtuh." Orang-orang berbakat di dunia perdagangan pasti sedikit kesal padanya. Setelah mengatakan itu, ternyata pria itu adalah seorang raja yang bernama Ju Yeon-ho. Lalu seorang kakek tua berjenggot putih berbicara sambil menghela nafas. Pemimpin Man Keum-jang pada generasi ini tidak memiliki kecacatan dalam reputasinya." Si raja lalu berkata lagi, "Itu karena dia satu-satunya Man Keum-jang yang paling berbakat." Dia mengatakan itu sambil melihat ke arah keluarga Junwo. Kemudian ayahnya Junwo menjelaskan, "Saya akan mengatakan intinya. Kalian semua pasti sudah tahu, tapi saya memiliki 2 orang anak. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Marga keluarga kami merupakan marga Huang yang terhormat. Saya sudah berusaha untuk menjaga nama baik keluarga ini. Sebenarnya yang bekerja keras adalah istri saya. Saya sangat berterima kasih padanya. Bagaimanapun juga hari ini adalah hari ulang tahun ke-11 putra saya. Mulai hari ini saya berpikir untuk memberikannya jabatan sebagai ketua muda." Junwo mendengarkan perkataan ayahnya dengan seksama dan merasa senang olehnya. Tapi tiba-tiba ketika ayahnya mengatakan akan memberikannya jabatan sebagai ketua muda, wajahnya langsung berubah dan ia menjadi terkejut. Ia langsung berteriak kebingungan kepada ayahnya, "Ayah!" Tapi ayahnya malah melambaikan tangannya untuk menyuruhnya mendekat. Ia mengatakan pada Junwo, "Hanya sementara. Jika kamu tidak mau, ayah tidak akan memaksa. Tapi bisakah kamu anggap ini sebagai hal yang dibutuhkan?" Ia mengatakannya dengan lembut kepada Junwo.
Junwo lalu terdiam sejenak dan memikirkan kata-kata ayahnya. Lalu ia mengangguk dan mengatakan, jika itu memang hal yang dibutuhkan, maka tidak apa-apa. Kemudian ayahnya Junwo melanjutkan perkataannya. Saya harap kalian yang ada di sini bisa senang dengan acara ulang tahun ini. Mohon diingat, anak laki-laki yang terlihat cerdas ini adalah anak saya, Hwang Junwo. Setelah mengatakannya, para tamu bertepuk tangan bersama-sama sambil mengucapkan selamat pada Junwo. Lalu ayahnya memegang pundak Junwo sambil mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Ibunya memeluk Junwo dan mengatakan, selamat ulang tahun. Terima kasih karena kamu hadir di keluarga ini. Lalu Soyeon juga dengan gembira mengatakan kalau dia berterima kasih karena adanya Junwo di keluarga ini. Junwo merasa sangat senang dan berterima kasih pada mereka semua karena mengatakannya. Dia senang sekali karena di kehidupan sebelumnya dia tidak pernah mendapatkan semua ini. Lalu adegan berganti. Di dalam kediaman Mankumjang, terlihat para tamu memberi selamat kepada Junwo dan keluarganya satu persatu. Di sana bahkan ada beberapa orang tua yang mengenalkan anak perempuannya pada Junwo, berharap Junwo menyukainya. Lalu ia merasa kalau ada yang janggal dengan antrean itu. Lalu ia melihat ke belakang dan menyadari kalau antreannya sangat panjang. Ia terkejut dan merasa takut dengan banyaknya antrean itu. Ayahnya Junwo yang menyadarinya langsung menyuruhnya untuk kembali dan beristirahat. Junwo langsung berdiri dan bilang kalau itu ide yang sangat bagus. Ayahnya Junwo tertawa melihatnya dan bertanya, hahaha, anakku, capek itukah dirimu? Junwo menjawab dengan wajah yang lesu sambil menghela nafas. Aku seperti mau mati. Lebih baik aku belajar saja. Mendengar itu ayahnya Junwo menjadi senang dan berkata, oh, kalau benar-benar seperti itu, ayah akan buat acara seperti ini agar kamu lebih semangat belajar. Junwo menjadi gemetar ketakutan karena perkataan ayahnya itu. Ia mengatakan kalau kedepannya ia akan belajar lebih giat. Jadi jangan bercanda seperti itu, ayah. Ayahnya berkata lagi sambil tertawa. Hahaha. Meski begitu, ayah senang mendengarnya. Bagaimanapun, kalau kamu lelah, cepatlah istirahat. Dan juga jaga adikmu. Itu tidak sulit bukan? Tanya ayahnya kepada Junwo. Kemudian ibunya menyerahkan Soyeon ke Junwo sambil mengatakan, istirahatlah yang cukup. Dan juga sebaiknya kamu memanggilku mama saja, ucap ibu Junwo. Junwo lalu menggendong adiknya dan menjadi sedikit gelisah ketika disuruh ibunya untuk memanggilnya mama. Terus dia berpamit dan berjalan meninggalkan tempat itu. Cukup sekian untuk pembahasan alur ceritanya, kita bakal lanjut di part berikutnya.